يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم السرور ويوم الموفور. أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك وسلم. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رحم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالرحمة والنعمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini rasanya kita tidak habis. Hari ini rasanya kita tak habis-habisnya untuk mengumandangkan takbir. Hari ini rasanya kita tak bosan-bosannya mengumandangkan tahmid. Hari ini rasanya kita tak henti-hentinya menyuarakan tahlil. Kita agungkan zatnya, kita akbarkan sifatnya, kita sucikan asmanya, dan kita junjung perintahnya. Hadirin, apakah Allah itu kecil sehingga perlu kita besarkan? Apakah Allah itu kerdil sehingga perlu kita agungkan? Apakah Allah itu sohir sehingga perlu kita akbarkan? Tidak, ma'asyiral muslimin. Gusti Allah tidak pernah berubah oleh pujian-pujian kita. Gusti Allah tidak lebih menjadi besar karena kita besarkan. Gusti Allah tidak pernah menjadi kecil karena kita kecilkan. Bukan itu arti daripada Allahu Akbar. Justru Allah lah maha dari segala maha. Kalau kita mengemakan takbir, itu hanyalah cara terbatas kita untuk menyadari betapa agungnya Gusti Allah. Kita menyadari betapa kecilnya kita. Kita menyadari betapa kerdilnya kita. Betapa hinanya kita dan betapa lemahnya kita. Hadirin, hari ini adalah hari yang teragung di antara segala hari. Allahu Akbar, tak mungkin dibandingkan dengan besarnya kaisar. Tak mungkin dibandingkan dengan besarnya kaisar. Dia adalah yang punya arsy yang tak bertepi. Dia adalah punya cakrawala segala segara, segala cemerlang mega yang tak terhentar, segala lentang yang tak bertiang, bahkan segala langit yang sulit untuk diintip. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, barusan saja kita mengkerangkengkan diri sebulan penuh. Barusan saja kita mengambil jarak. Barusan saja kita memilih mana yang sejati, mana yang imitasi. Memang Ramadan hadirin. Memang Ramadan hadirin. Memang Ramadan hadirin. Hawa sejuknya selalu menyusup ke kalbu yang khusyuk, mengelupas insan yang beriman, yang mencuci kotornya nurani dan niat menyinakkan nafsu jalang yang meronta-meronta tiada hati. Hadirin, andaikan segenap bulan adalah Ramadan, seandainya semua bulan adalah Ramadan, akan putihlah segelap hitam. Andaikan segenap bulan adalah Ramadan, akan bersihlah segenap dekil yang menjijikkan, dan akan kembali suci segenap najis. Namun sayang, ma'asyiral muslimin, Ramadan cuma sebulan. Mukmin kesal menanti. Sebaliknya sang munafik girang berpekik bersama setan-setan genial beserta iblis-iblis jalang yang mahir mengukir indahnya kemungkaran. Hadirin,
kita tidak bisa membayangkan andai bulan tanpa Ramadan, niscaya waktu akan mengalir dengan datar dan hambar. Tidak ada filter yang menyaring kelalaian manusia. Andai mental manusia semakin keropos, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, tentu tak tercuci bersihnya oleh asih bulan Ramadan. Memang puasa ini, puasa yang kemarin yang kita jalani adalah puasa yang dulu seperti dulu, yang melakonkan lapar, melakonkan dahaga, melakonkan terawih. Namun nilai puasa yang dulu tidak seperti, tidak setahap, tidak selahap nilai puasa yang kini. Karena apa hadirin? Sebab puasa yang tak berbekas pada kehidupan setelah hari raya adalah puasa yang semu, puasa yang menipu waktu, puasa palsu yang rendah mutu. Ramadan telah meninggalkan kita. Pasar-pasar amal, proyek-proyek akhirat yang pahala upahnya digandakan telah ditutup. Yang untung, alhamdulillah untung. Yang rugi, naudzubillah rugi. Yang kehilangan. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita dianjurkan keluar bersama-sama meneriakkan yel-yel tauhid, yel-yel tahmid, yel-yel takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin, lahuddin walau karihal kafirun. Itu demonstrasi agung, suatu karnaval rohani yang indah, kata-kata yang mendudukkan syukur, satu pengakuan yang tulus dari hati abdi yang hina ini. Betapa gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, mendengar sepanjang malam umatnya bernafaskan takbir tadi malam, bernafaskan tahmid tadi malam, yang redaksinya disusun oleh beliau sendiri dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dianjurkan keluar bersama-sama agar yang tidak lulus puasa tidak kecewa, yang tidak puasa sama sekali tidak putus asa. Semua akan membawa berkat dari rapat besar seperti salat Id ini. Allah Akbar. Memang tipuan dunia membuat manusia terlena. Kesenangan yang terbatas membuat manusia lepas. Dolar menjadi Tuhan, rupiah menjadi Tuhan, intan berlian menjadi Tuhan, kekuasaan menjadi Tuhan, jabatan menjadi Tuhan, bahkan kebodohan sendiri itu menjadi Tuhan. Walhasil Tuhan mereka tidak cuma satu, begitu banyak, sebanyak nafsu bengkoknya itu. Islam lahir, ma'asyiral muslimin, puasa lahir. Islam tegak, puasa tegak. Ramadan yang penuh dengan witir jadilah buah bibir yang diidamkan oleh muslim yang senantiasa senang untuk berzikir. Puasa usailah, sebulan sudah. Tarawih lengkap, tadarus tidak khilaf,
tahajud pun tidak lepas. Namun seorang muslim bertanya, apakah puasa saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu surat An-Naml 92, wala takunu kallati nagadat ghazlaha ba'da quwwatin angkatha. Janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menenun setelah kalian tenun, maka kamu urai-uraikan lagi kembali, sehingga yang asalnya baik menjadi jelek. Dikala lebaran lewat, segala mumpung memberikan syarat, mumpung menjadi pejabat yang terkenal, yang haram pun disulap menjadi halal, rakyat terlantar, tertatar-tatar, keadilan surem, hak asasi merem. Sebaliknya mumpun jadi bawahan yang terpakai. Seni jilat menjilat dimulai diprogram kembali demi kecipratan rezeki hasil korupsi. Puasa seakan-akan sekedar ngasuh dari berbuat dosa. Puasa tamat, berbuat maksiat pun kumat. Benang akidah yang kita telusuri pada bulan puasa, lewat lapar, lewat dahaga, lewat witir, ternyata kita sendiri yang mengorat-ngaritkan kembali. Berbahagialah kita yang masih comot dengan dosa ini, menjadikan Ramadan sebagai amal taubat kita. Untuk itu Ramadan jangan dianggap sekedar bertuah yang kira-kira bisa untuk mengharukan Gusti Allah. Gusti Allah tidak mungkin bisa dirayu oleh ucapan subhanallah. Selama hanya kita, selama hati kita tidak diusahakan suci seembun pagi, Gusti Allah tak mungkin bisa dirayu oleh ucapan alhamdulillah selama kita sendiri masih gila puji. Gusti Allah tak mungkin bisa dirayu dengan katapan Allahu Akbar selama kita tidak merasa kecil di hadapan Allah, dalam berdiri kita, dalam sujud kita, dalam rukuk kita. Akhirnya sang setan, sang iblis senang dalam kemenangan yang gemilang. Setan yang disangka dikerangkeng di bulan Ramadan, padahal yang mengkerangkeng setan adalah mental kita sendiri. Yang mengkerangkeng kita adalah pengabdian kita yang mulus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah 2 kali kita merayakan Idul Fitri dengan kesulitan. Sudah 2 kali kita merayakan Idul Fitri dengan penuh musibah dan kesedihan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal di dunia karena kena wabah Corona 19. Dengan wabah Corona 19 ini, maka berdampak pada perputaran ekonomi kita, pendidikan kita bisa terbengkalai. Memang kita sedih, ma'asyiral muslimin. Kenapa kita diberi sedih? Karena Allah ingin memberi kita kesenangan di akhirat nanti. Kenapa kita diberi musibah? Karena Allah ingin agar kita lebih dekat kepadanya. Jika kita mengalami suatu kesedihan dan masalah rasanya begitu berat, janganlah kita kecil hati. Janganlah kita mempunyai sifat kecil hati. Jangan putus asa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Musibah yang paling berat, ma'asyiral muslimin, adalah di saat kita sedang bahagia,
Di saat kita sedang kaya, musibah yang paling berat saat kita sedang berjabat, sedang menjabat, sedang jaya. Kenapa? Karena saat itu bahagia, kita sering lupa diri kepada Allah. Karena saat kita bahagia, kita lupa kepada Gusti Allah. Karena kita bahagia, kadang-kadang kita menyombongkan diri, sombong. Ma asoba min musibatin illa bidznillah. Hadirin, jika kita diberi musibah, diberi kesedihan, diberi kesulitan, itu tandanya Gusti Allah masih peduli dan masih sayang kepada kita. Jika kita tidak, jika Ia tidak sayang kepada kita, Ia akan membiarkan kita bergeliman dosa dan kesombongan. Hadirin rahimakumullah, memang kita bisa terjatuh. Memang kadang-kadang kita bisa tersesat. Kadang-kadang kita bisa salah. Tetapi kita tidak dikenang karena kegagalan kita. Kita tidak dikenang dengan kegagalan kita. Akan tetapi kita dikenang karena kegigihan kita. Siapa sih yang tidak pernah salah? Siapa sih yang tidak pernah terjatuh? Saya, Anda, dan semua orang pasti pernah mengalami. Kita, jika kita punya kesalahan, kita harus menyesal dan berniat untuk tidak mengulangi lagi. Jika kita bersedih, kita harus segera bangkit untuk menata hidup kembali. Jangan takut gagal, karena tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak melangkah. Kita jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk menjadi jalan benar. Dan langkah yang kedua, saat kita merasa jatuh, saat itulah Gusti Allah sedang menangkap kita. Ketika saat kita merasa sedih, pada saat itulah Gusti Allah sedang memeluk kita. Saat kita merasa hampa, pada saat itulah Gusti Allah sedang mengisi kita. Saat kita merasa sepi, pada saat itulah Gusti Allah datang kepada kita. Saat kita merasa sakit, pada saat itulah Gusti Allah mengobati kita. Untuk itu, dengan situasi pandemi seperti ini, maka hendaknya kita lebih waspada, lebih mengoreksi diri, lebih mendekatkan diri. Mudah-mudahan setelah ini, pandemi COVID-19 oleh Allah disingkirkan dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal aidina wal faizin wal maqbulin warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal 'id yaumus surur, wa asyhadu an la ilaha illallah asy-syukur al-mashkur, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimin. Amin. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah ya Allah, lil muslimin, dosa orang-orang Islam, wal muslimat, laki-laki perempuan ya Allah, al ahya minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup ya Allah ataupun mereka yang sudah meninggal. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami fid dunya, dalam dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami dalam akhirat juga kebaikan ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jagalah diri kami dari siksa api neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam Muhammad wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli